Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu pertemuan yang kelima, masih dalam proses pengolahan fisika. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas screening, Breit chamber, sieve, ekualisasi. Lalu kita akan membahas pada pertemuan ini adalah sedimentasi dan flotasi. Apa bedanya sedimentasi? Apa itu bedanya flotasi? Nah, sedimentasi. Namanya sedimen ya. Sedimen mengendap. Berarti adalah memisahkan partikel dari air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Itu adalah sedimentasi. Jadi ada bak ekualisasi, ada bak sedimentasi. Kalau kita bahas kemarin, kalau yang di sini ya, nah, clarifier itu termasuk bak sedimentasi tadi ya. Nah, sedimentasi. Tujuannya untuk memperoleh air buangan yang jernih dan mempermudah proses penanganan lumpur. Jadi ya, nanti di sedimentasi itu adalah proses di mana memisahkan antara lumpur dengan airnya. Nah, kunci utama dari proses sedimentasi ini adalah mengetahui kecepatan pengendapan dari partikel-partikel yang akan dipisahkan, yang ditentukan oleh, jadi kunci utamanya adalah ketika kita ingin melakukan proses sedimentasi, kita harus tahu dulu partikel yang ada di air limbah ini apa, lalu ukurannya bagaimana, lalu densitas partikel tersebut bagaimana, lalu viskositas cairannya bagaimana, dan temperaturnya. Hal ini dapat kita tentukan, kita lakukan investigasi dengan cara melakukan penelitian di laboratorium, sehingga kita mengetahui, oh ini partikelnya bentuknya seperti apa, densitasnya bagaimana, lalu densitas partikel itu bagaimana, lalu hubungan antara densitas partikel tersebut dengan viskositas cairan bagaimana, dan temperaturnya bagaimana. Apa hubungan temperatur dengan viskositas cairan? Kalau misalnya cairannya itu adalah cairannya dalam bentuk viskositasnya tinggi sehingga kental, maka densitas partikel itu akan sulit turun ke bawah, sulit turun mengendap. Partikel-partikel yang mengambang tadi akan sulit sekali untuk mengendap. Karena kenapa? Viskositasnya tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka densitas cairan akan semakin cair akhirnya, membuat cair viskositas cairan. Inilah fungsi dari temperatur. Sehingga ketika cairan itu memiliki viskositas yang cair, maka diharapkan densitas partikel itu akan turun sehingga dapat mengendap. Nah, sedimentasi ini kita yang bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah tube settle atau lamina separator itu bagaimana, lalu ringkasan sedimentasi primer. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang yang ini, tube settle dan lamina separator. Bentuknya seperti ini. Mungkin ini sering kalian lihat ya. Lihat di tempat pengolahan air limbah yang sering sekali digunakan, yang mana air limbahnya masuk melalui pipa pada bagian bawah, inlet ini, lalu akan keluar pada bagian atas. Nah, akan keluar pada bagian atas. Sedangkan pada bagian yang jernihnya akan keluar pada bagian atasnya ini, clarifier waternya. Nah, lalu di sini ada pengaduk. Kan sedimentasi prosesnya adalah proses membuat partikel-partikelnya itu mengendap. Ketika dia mengendapnya kan tidak langsung ke tengah ya, tetapi bisa mengendap di segala arah di tempat separatornya. Maka dibutuhkan pengaduk pada bagian ini. Fungsinya buat apa? Untuk mengambil padatan-padatan tadi sehingga bisa terkumpul pada bagian tengah. Dan separatornya ini dibentuk atau dibuat dalam bentuk miring. Jadi tidak horizontal, tetapi ada bentuk kemiringannya. Nah, bentuk kemiringannya itu nanti kita akan bahas di ringkasan sedimentasi primer ini. Nah,
Sedimentasi bertujuan untuk memisahkan padatan-padatan, itu yang pertama ringkasannya. Yang kedua, proses padat mengurangi beban air limbah sebesar 50-70% suspended solidnya dan 30-40% BOD. Yang ketiga, sedimentasi dapat dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan bahan kimia. Ya, jadi untuk sedimentasi ini atau clarifier ini dapat digunakan menggunakan bahan kimia, dapat menambahkan bahan kimia ataupun tidak menambahkan bahan kimia. Yang keempat, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses sedimentasi berupa overflow rate. Di sini ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah overflow rate, then detention time atau waktu tinggal, loading time. Loading time ini waktu mengendapnya atau air itu berada di dalam tangki atau bak clarifier atau bak sedimentasi, dan bentuk dan diameter bak, lalu struktur air masuk dan air keluar, serta sistem pengadukan lumpur. Jadi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam proses sedimentasi. Yang kelima, kecepatan air pada pipa masuk sekitar 0,3 meter per sekon. Jadi air yang masuk ke dalam bak sedimentasi ini tidak cepat ya, tetapi lumayan pelan, sekitar 0,3 meter per sekon, atau dalam 1 detik itu kecepatan airnya sepanjang 30 cm. Yang keenam, kemiringan bak sedimentasi segi 4 berkisar 1-2%. Jadi kemiringan bak sedimentasi ini kalau yang segi 4 1-2%, sedangkan pada kemiringan bak sedimentasi dalam bentuk bundar itu kemiringannya adalah 4-100 mm. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang flotasi. Flotasi ya mengambang ya. Mengambang berarti flotasi ini digunakan untuk memisahkan partikel atau liquid yang memiliki densitas yang lebih kecil dari air. Contohnya untuk bak flotasi ini adalah memisahkan air dengan minyak atau air dengan oli. Nah, inilah bak flotasi. Yang ini mungkin pernah kalian terapkan atau pernah kalian praktekkan di praktek perancangan pengolahan air PPA ya, project atau praktek pengolahan praktek pendalian pencemaran air, mohon maaf. Nah, ini di praktek tersebut kalian telah mempelajari atau pernah membuat bak flotasi ini. Nah, demikian dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke proses biologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.